Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mengusung tema motivasi dengan saya sendiri, Warni, dan ada 4 rekan saya, yakni Zahra Maharani, Ira Ayurianto, Sabila Nur Fatihah, dan Lulu Indasari. Kami dari kelompok motivasi akan memaparkan beberapa pengertian dan konsep, juga jenis motivasi, juga teori motivasi. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang motivasi. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong atau mengarahkan keberhasilan perilaku yang tetap ke arah tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari diri kita sendiri atau dari orang lain untuk dirinya sendiri maupun untuk kita. Ini adalah kemampuan kita sebagai makhluk sosial yang senantiasa saling menyemangati satu sama lain. Motivasi berasal dari kata lain movere yang berarti dorongan atau to move dalam bahasa Inggris. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, faktor eksternal maupun internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar ataupun alasan seseorang berperilaku. Konsep motivasi, satu model tradisional, yaitu untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat dengan perlu diterapkan sistem intensif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua, model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat adalah mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga, model sumber daya alam. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Jenis motivasi, yang pertama motivasi prestasi, yang kedua motivasi peningkatan diri, yang ketiga motivasi ekstrinsik, yang keempat motivasi takut, yang kelima motivasi investasi, yang keenam motivasi sosial, dan yang terakhir yaitu motivasi sikap. Teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini ditemukan oleh Abraham Maslow. Dia adalah seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hakikatnya. Dimulai dari kebutuhan manusia yang mendasar hingga kebutuhan manusia yang paling tinggi. 5 kebutuhan manusia berdasarkan hakikatnya. Yang pertama, kebutuhan psikologi, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kita jelaskan satu persatu dari 5 kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan psikis dan fisik. Misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi dan rasa aman dari kekerasan dan ancaman dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Karena manusia hakikatnya adalah makhluk sosial, sehingga tentunya mereka membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan psikologi, sosial, dan keamanan yang telah terpenuhi. Terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling tertinggi, karena biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisinya pribadi. Teori motivasi menurut McClelland, konsep penting dari teori motivasi ini adalah kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut McClelland, individu dapat memotivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik lagi. Ada 3 kebutuhan yang dijelaskan dalam teori ini. Yang pertama, kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Kemudian ada kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi adalah mendekatkan diri, bekerja sama, atau membalas ajakan orang lain yang bersekutu. Kemudian ada yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat dilihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Teori motivasi Harvard
Teori Hartford ini sering dikenal sebagai teori dua faktor atau teori MH. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja atau tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, dua kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam berorganisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Teori ERG, Clayton-Alderfer. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori ERG yang memiliki kepanjangan dari E sebagai existence, yang mana kebutuhan akan eksistensi, R sebagai relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak yang lainnya, serta G sebagai growth, menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Ada beberapa poin dari teori ERG milik Clayton-Alderfer ini. 1. Semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin lebih besar. Yang kedua, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan lebih tinggi, maka akan semakin besar bila kebutuhan rendah telah dapat dipenuhi dengan baik. Lalu, ada semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi, maka akan membuat keinginan memenuhi kebutuhan yang mendasar lebih besar. Yang keempat, pandangan ini sepertinya didasarkan pada sifat pragmatisme manusia, yang mana dikarenakan dasar akan keterbatasannya, maka seseorang bisa menyesuaikan dirinya pada kondisi yang objektif. Kesimpulannya, motivasi merupakan dorongan untuk bertindak terhadap serangkaian proses perilaku manusia dengan mempertimbangkan arah intensitas dan ketekunan pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas bersifat terus-terusan dan adanya tujuan. Ada beberapa proses yang dapat menimbulkan motivasi seseorang, yaitu diawali dengan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, adanya pencarian cara-cara untuk memuaskan kebutuhan, kemudian perilaku yang mengarah pada tujuan evaluasi prestasi imbalan atau hukuman kepuasan, dan kembali lagi pada kebutuhan yang belum terpenuhi.